Halo, Assalamualaikum. Ini adalah Huawei Watch GT3 yang mungkin akan segera jadi smartwatch dengan Harmony OS pertama di koleksi Anda. Ya, inilah dia jam mewah serbaguna untuk hidup sehat bagi berbagai kalangan. Huawei Watch GT3 sudah berjalan di atas Harmony OS terbaru, serta punya app gallery untuk menambahkan aplikasi hingga games ke jam tangan mewah ini. Dan hadirnya fitur personalized training plan bisa membuat pengguna merasakan pengalaman lari layaknya dipandu personal coach. Kita tinggal memasukkan data-data serta goals yang ingin dicapai, dan personalized training plan ini akan memberikan set latihan yang sesuai dan memantau apakah training plan tersebut sesuai dengan tubuh kita. Dan tak hanya itu, hadir pula fitur healthy living yang dapat menjadi pengingat untuk penggunanya agar hidup lebih sehat, di mana kita bisa set pengingat untuk minum, senyum, dan olahraga. Kedua fitur ciamik ini jadi pembeda dan semakin menegaskan kata smart pada smartwatch terbaru Huawei ini. Anyway, sudah tahu belum kalau Indonesia mendapat kehormatan menjadi negara tempat launching pertama Watch GT3 series ini? Ya, Huawei Watch GT3 kembali hadir dalam dua pilihan ukuran, yaitu 42 dan 46 mm, serta beberapa pilihan style. Dan Watch GT3 series ini merupakan smartwatch dengan desain premium sekalipun harus dibandingkan dengan jam konvensional. Yang kita bahas kali ini adalah Huawei Watch GT3 46 mm dengan style aktif. Hadir dengan layar bulat sempurna, panel yang digunakan adalah AMOLED berdimensi 1,43 inci dengan kerapatan 326 ppi. Pada bezelnya terdapat indikator menit untuk memberi aksen pada tampilannya yang nampak sleek all black. Termasuk strapnya yang berbahan rubber, warnanya juga hitam. Dengan lebar 22L dan buckle berbahan stainless steel. Strap ini sangat nyaman di kulit, lembut, dan juga lentur. Ketebalan modul utamanya sendiri hanya 11 mm, dengan berat total 42,6 gram saja. Untuk pengisian daya, Watch GT3 ini dilengkapi dengan magnetic dock yang posisinya bebas berputar, jadi tak perlu pusing menyesuaikan posisinya untuk charging. Seperti biasa, kita bisa melakukan pairing smartwatch ini dengan aplikasi Huawei Health di smartphone kita. Pencarian perangkatnya sendiri terbilang cepat dan juga ada konfirmasi untuk proses pairing ini di smartwatch-nya. Saya sebelumnya adalah pengguna Huawei Watch GT2 42 mm dan juga Watch GT2e. Jadi saya paham apa saja yang baru dan berbeda pada Watch GT3 ini. Pertama, yang kasat mata tentu saja hadirnya rotary button alias tombol yang dapat diputar di sisi kanan atas dari smartwatch ini. Tombol atau crown ini dapat digunakan untuk scrolling pada menu yang sifatnya list, atau buat zoom in dan zoom out di menu utamanya, hingga untuk mengatur volume saat memutar musik. Ini akan sangat berguna di saat tangan kita basah dan tak bisa mengandalkan layar sentuhnya. Nah, menu utamanya juga sekarang berbeda. Di Watch GT3 ini, menu utamanya menggunakan layout yang dinamakan chessboard. Simpelnya, ini adalah grid yang bisa kita geser sesuka hati ke segala arah sesuai kebutuhan. Bisa diperbesar dan diperkecil juga, serta diubah susunannya dengan mudah. That simple, dan pastinya sudah terbiasa dengan cara ini di home screen smartphone kita kan? Kemudian, dari watch face atau home screen-nya tinggal swipe ke 4 arah saja. Ke bawah itu untuk memunculkan toggles, ke atas untuk melihat daftar notifikasi atau pesan yang masuk, ke kanan untuk mengakses outdoor safety guidance ya, yang mencakup sunrise dan sunset, waktu gelombang pasang, fase bulan, dan juga informasi cuaca buruk. Kemudian ke kiri untuk quick menu yang urutannya adalah seperti ini. Ada heart rate, kemudian blood oxygen, activity recap, lunar cycle, dan juga sleep monitoring. Tap and hold di watch face seperti biasa akan munculkan pilihan watch face bawaan ya, plus yang kita unduh dari aplikasi Huawei Health juga. Ya, dengan storage bawaan yang tersisa sekitar 1,5 GB, kita bisa simpan cukup banyak watch face di Watch GT3 ini. Mau tampil klasik, sporty, cool, atau fun penuh warna, ya mudah. Tinggal stok watch face yang banyak dan juga ganti sesuka kita kapanpun kita mau. Dan dengan penggunaan panel AMOLED memungkinkan hadirnya fitur Always On Display pada Watch GT3 ini. Storage ini pun bisa digunakan untuk menampung file audio. Kita bisa putar audio ini di loudspeakernya langsung atau menambahkan Bluetooth earphone ke smartwatch ini. Sejatinya, smartwatch ini sudah waterproof ya. Namun dengan hadirnya loudspeaker, ada kemungkinan sisa air mengendap di sela-selanya. Nah, fitur drain ini akan membantu mengeluarkan sisa air dengan cara mengeluarkan suara pada gelombang tertentu. Nice ya? Untuk fitur kesehatan, smartwatch ini terbilang lengkap dengan kemampuan pengukuran heart rate, blood oxygen, VO2 max, dan juga suhu permukaan kulit kita. Oh iya, yang saya suka, untuk pengukuran saturasi oksigen atau SpO2-nya itu, dia akan memantau seharian ya, bukan on demand.
Fitur All Day SpO2 Monitoring ini biasanya jarang ditemukan di rentang harganya yang nanti akan saya sebutkan di akhir video. Pastinya pengukuran kualitas tidur dan stress level juga ada, plus info siklus menstruasi buat para wanita. Untuk kebutuhan activity tracking, fitur yang dibawa juga sudah sangat lengkap. Ada barometer dan altimeter untuk mengukur tekanan udara dan juga ketinggian. Kemudian ada kompas dan ada tracking lokasi dengan 5 satelit yaitu GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, dan QZSS. Mode sportnya sendiri sudah sangat banyak ya pastinya. Dan untuk masuk ke mode exercise ini, kamu tinggal tekan tombol fisik yang ada di sisi kanan bawah. Nah, di Watch GT3 ini, Huawei memperkenalkan Healthy Living. Sederhananya, ini adalah serangkaian aktivitas yang akan disarankan oleh smartwatch ini untuk hidup yang lebih sehat. Kita bisa mulai dengan skema yang sudah disediakan di aplikasi Huawei Health. Semisal saya yang merasa sejak pandemi ini agak susah mengontrol berat badan, maka Healthy Living ini akan membuat sejumlah plan atau rencana yang disarankan untuk kita jalankan. Mulai dari harus berjalan berapa langkah sehari, aktivitas apa yang disarankan, kemudian latihan pernafasan, pengaturan waktu tidur yang lebih sehat, hingga pengingat jumlah konsumsi air minum yang tepat. Dan kita bisa monitor terus progres kita dalam dashboard yang nampak seperti sebuah challenge untuk terus kita lakukan. Ini yang benar-benar baru bagi saya selama mencoba wearables sejauh ini. Untuk daya tahan sendiri, Watch GT3 46mm diklaim bisa bertahan hingga 2 minggu. Ini jadi daya saing tersendiri mengingat kebanyakan smartwatch yang menggunakan Wear OS hanya bisa bertahan 1-2 hari saja. Dan buat yang bertanya, apakah adanya loudspeaker pada smartwatch ini juga bisa membuatnya berfungsi sebagai handsfree? Jawabannya, iya. Kita bisa memulai dan menerima panggilan telepon dari Huawei Watch GT3 ini. Tentunya menggunakan nomor di smartphone kita ya. Dan kalau HP kamu berharmoni OS juga, kamu akan bisa mengakses fitur turn-by-turn navigation dari Petal Maps di smartwatch ini. Bagaimana? Lengkap sekali bukan fiturnya? Dan sangat pantas dinamakan smartwatch alias jam tangan pintar dong. Build quality Huawei masih saya nilai sangat baik, pun kesesuaiannya dengan harga yang ditawarkan. Dan Huawei Watch GT3 yang kabarnya dibanderol di angka 3 jutaan ini punya fitur serbaguna dengan balutan material dan juga looks yang sangat mewah. Selain itu, Huawei nampak serius mempersiapkan ekosistem mereka, mulai dari PC, tablet, smartphone, home networking peripheral, hingga wearable seperti earphone dan juga smartwatch maupun smartband. Watch GT3 ini nampak begitu solid dengan berbagai fitur yang dihadirkan. Jelas lebih advance dari jam tangan biasa, namun tetap punya style dan kemewahan ala jam tangan branded yang saya yakin punya harga lebih mahal dari ini. Dengan battery life yang juga panjang, rasanya tidak banyak alasan tersisa untuk tak mencoba meninggalkan jam tangan konvensional dan beralih ke smartwatch. Oke, saya akui memang review kali ini lebih banyak racunnya ya. Karena memang fitur dari Huawei Watch GT3 ini sangat melimpah. Biasanya juga Huawei ada promo launching, jadi pastikan cek link yang saya berikan di deskripsi video ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.